Halo kakak. Halo juga saudaraku Dama, silakan buka kamera saudaraku dan bertanya. Oke, selamat malam semua. Ketemu lagi kakak Mika. Kakak Mika Itu malam ini konsepnya cantik. gimana itu Bang Oh iya Isnya? benar-benar. Nyangkut dia nyangkut. Astagfirullah. Nah, oke, di sini saya cuma nanya ya. Abang sambil ngecas ya, agak mendengung. Oke, tak cabut dulu. Cabut. Jangan dicabik-cabik Bang, kasihan. Bismillah. Oke. Kak Mika, aku mau tanya kan. Iya, silakan. Tujuan orang ke gereja itu untuk apa Kak Mika? Memuji memuliakan Tuhan Yesus, bertemu dengan saudara seiman. Oh gitu. Jadi cara ibadahnya tuh Kak Mika kayak mana? Ya tergantung gereja masing-masing. Ada yang lipat tangan, ada yang menari, ada yang bertepuk tangan, ada yang angkat tangan, ada yang bermain musik. Oh gitu. Ya. Jadi gereja itu Kak Mika bersih suci apa enggak? Ini pertanyaannya apa nih? Maksudnya gereja itu bersih apa enggak gitu loh. Kalau gini, apakah orang yang beribadah ke gereja seluruhnya itu bersih apa enggak? Gerejanya atau orang yang datangnya, Bang? Orang datang sama gerejanya. Kalau di Kristen, Bang. Ya. Kalau di Kristen, kalau dulu kan bait Allah itu kan bangunan, Bang. Ya, Bang. Ya, Bang. Bait Allah dulu bangunan. Ya. Kalau kekristenan itu, bait Allah itu adalah tubuh kita sendiri, Bang. Di mana Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, Bang. Setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat, ya, Roh Kudus, ya, itu tinggal di dalam diri kita, Bang. Roh Sang Kudus itu, Bang. Paham ya, Bang? Jadi kita nggak mementingkan. Kalau tempatnya, bangunannya tetap harus bersih. Cuman suci itu bukan bangunannya, Bang, tapi hati kitanya, Bang. Hati kita. Oke. Jadi kalau beribadah, Bang, ke gereja boleh bawa bawa sepatu, pakai rok pendek gitu kan. Kita ke gereja itu ingin bicara dengan Tuhannya orang Kristen nggak? Gimana? Kalau orang Kristen itu beribadah, ingin berbicara dengan Tuhannya apa enggak? Iya, kita namanya bersekutu, Bang. Ya, oke. Bentar. Katanya bersekutu. Kadang-kadang kalau sepatu tuh, kalau kita beribadah tuh kan harus bersih. Kenapa harus pakai sepatu? Kenapa harus pakai rok pendek? Kadang-kadang sepatu keinjak tai kucing, langsung masuk ke gereja kan? Itu caranya gimana? Bersih apa enggak? Itu yang saya bilang tadi, Bang. Bukan bangunannya, Bang, tapi orang hati. Kalau masalah bangunan, orang injak tai kucing, tai ayam segala macam masuk ke situ, nanti cleaning service bisa bersihin, Bang, bersih lagi, Bang. Gitu loh, Bang. Tapi kalau hati ini sama pikiran itu yang diutamakan. Ya. Oke. Ya. Ya lagi, yang Injil itu wahyu Tuhan atau perkataan Nabi? Kejadian sampai wahyu semua wahyu Injil. Tuhan Yesus Kristus. Injil. Kejadian sampai wahyu semua wahyu Tuhan Yesus Kristus. Udah. Tunggu. Isi semua dari Injil wahyu Tuhan. Alkitab, Bang. Alkitab namanya, Bang. Alkitab itu perkataan Tuhan Yesus, Bang. Oh, perkataan Tuhan Yesus. Jadi istilahnya Injil itu bersih ya. Tidak ada kata-kata kotor di dalamnya. Ini gimana sih pertanyaan Abang ini? Aduh, pertanyaan akunnya. Bang, gini, Bang. Bukan. Nanti pertanyaannya ada. Tahu saya. Tahu saya tahu. Alkitab itu adalah tulisan manusia yang diilhamkan oleh Allah sendiri, Bang. Diilhamkan. Dia menceritakan tentang kejadian-kejadian.
dari Kejadian sampai Wahyu itu, Bang. Diceritakan, ditulis oleh manusia, tapi diilhami oleh Tuhan dan dicatat oleh manusia. Berarti itu bersih, Bang, ya? Betul. Oke, bersih. Ya. Oke, berarti Injil itu bersih, Bang, ya? Tidak ada kata-kata kotor di dalamnya. Betul? Bersih apa dulu, Bang? Maksudnya gimana ini? Pertanyaan arahnya gimana? Di dalam Injil itu kan kata Bapak Jack itu kata Tuhan yang dicatat oleh siapa, Pak? Oleh manusia. Definisinya kotor, tanya dulu definisi kotor bersih sama kotor itu apa? Tunggu dulu. Saya tanyanya di situ, di dalam Bible itu ada enggak kata-kata kotor di dalamnya? Iya, kata kotor itu apa? Definisimu kata kotor apa? Nanti bilang tikus, bilang kotor. Bukan itu, bukan tikus. Bukan itu, Pak. Saya ada tunggu dulu. Nah, definisinya kotor apa? Mesti tahu dulu definisi kotor dan bersih itu apa. Di seluruh perkataan Tuhan yang ditulis manusia itu ada enggak kata-kata kotor yang ditulis di situ? Ya, definisinya kotor itu apa? Definisinya kotor itu banyak tanahnya, ada kotorannya. Kotor itu apa? Kotor itu apa? Oke, Bapak baca. Di Injil. Tunggu, santai. Tunggu. Nah, itu bukan contohnya. Di Injil ada namanya kidung enggak? Ada namanya kidung agung enggak di Injil? Saya tahu. Oke, tunggu, Bapak diam dulu, tunggu, aku belum siap nih. Ada nggak kidung agung itu di Alkitab? Ada. Alkitab itu bersih nggak? Suci nggak dari kata-kata kotor? Bersih dari kata-kata kotor. Tunggu, Pak Jack, tunggu. Pak Nabi 26, bersih kan kata-kata tidak ada kotor. Oke, Bapak baca Kidung 1:13. Isinya apa? Bersih sekali. Kidung 1 sampai 13 baca. Bersih sekali. Ayat dan amin Kidung 1:13. Bukan, aku suruh Bapak baca Bapak Nabi 26 kalau ya ada itu Kidung bersih. Tidak, saya suruh bacain aja, saya aminkan. Nah, saya Bapak suruh baca Kidung Agung 1:13 baca. Kalau betul-betul kita Bapak suci tidak ada kata-kata kotor baca. Ini kamu ngerti nggak arti kata kotor dan bersih tadi definisinya apa? Makanya saya tadi tanya bersih sama kotor itu apa? Kamu nggak menjawab. Oke. Sekarang gini, Bapak baca Kidung Agung. Enggak, kamu definisikan dulu arti kata kotor dengan bersih gitu loh. Ada enggak kata-kata kotor? Misalnya ya, maaf nih, anjing itu kotor. Kalau kamu lagi pergi di anjing itu kotor. Ya, ada enggak? Babi itu kotor. Sapi bersih. Nah, kotor bersih dengan kotor apa? Saya lagi nyusulin orang nih. Dasar semut kamu. Itu Pak, itu bukan jawaban. Di katanya tadi kata-kata tunggu dulu. Ini kita debat. Tapi sebelum dapat Pak Dama, kamu definisikan dulu kotor dan bersih. Oke, gini. Tapi sebelum selesai jangan asal turun ya. Kalau saya kalau kamu nggak jelas saya turunin karena kamu di sini mau framing. Saya tahu arti tujuan tapi kok nggak ngerti arti kata kotor dan bersih. Oke, sekarang gini, saya bacaan yang kata Pak Jack tadi, kata-kata Tuhan itu ditulis oleh manusia. Kata-katanya tidak ada yang kata kotor ya. Oke, saya bacaan Kidung 1:13. Enggak, kamu definisikan dulu arti kata kotor dan bersih. Aduh. Enggak, kamu definisikan dulu apa artinya. Jelaskan arti kata kotor dan bersih. Di dalam Alkitab tuh ada enggak kata-kata kelamin? Tunggu, kata-kata kelamin, ini segala macam ada enggak? Itu kan bagian-bagian tubuh kita. Apakah lalu itu kotor? Enggak, sekarang gini. Gunakan dulu kalimatmu kata kotor itu dan kata bersih itu untuk apa dulu? Definisikan dulu. Bukan masa saya kan tanya. Kamu nggak paham. Jadi kalau kamu aku paham. Kalau paham jelaskan apa kata kotor dan kata bersih, jelaskan. Tunggu. Tadi kata Bang Jack, kata-kata Tuhan itu kata-kata Tuhan dicatat oleh manusia ke Alkitab. Dama. Bentar. Kita mau minta definisi dari kamu arti kata kotor dan bersih. Oke, saya bacain ya. Enggak, saya menurut pandangan umum kata-kata kotor itu dan kata-kata bersih itu yang mana? Kayak gimana? Bukan, kan saya mau
Loh, kalau kamu nggak tahu, ngapain kamu bertanya itu? Bukan, iya, tunggu dulu, saya mau tanya. Tunggu, iya. Di dalam Alkitab itu ada nggak kata-kata Bukan, kita kotor? tanya dulu definisi kotor dan bersih. Oke, aku bacain ya. Ini baju saya kotor loh, belum dicuci loh tadi. Saya mau cuci lagi baru bersih. Itukah maksudmu? Bukan. Atau kata-kata kasar? Kata-kata kasar itu kalau kita mengumpat orang dan tanpa ada tujuannya, itu kata kasar. Bang Dama, saya udah tahu Bang Dama mau kemana, sudah tahu. Saya boleh jawab gak sebentar ya? Coba. Bentar. Pak Bapak Nabi 26 sebentar, jangan mengelocos. Kita mau masalah ini. Gini. Bentar. Ada seorang anak kecil, dilecehkan, Pak, Bang Dama. Dilecehkan. Lalu dibawalah dia ke kantor polisi. Dia cerita di kantor polisi, Bang Dama. Kamu diapain sama om-om itu? Dia cerita, saya diperagain sama dia. Saya dipegang-pegang, ininya segala macam. Saya mau tanya sama Bang Dama, itu porno bukan? Itu beda loh, Pak. Beda loh. Itu sama. Itu sama. Yang saya sesuatu yang dilihat. Tunggu sebentar. Tunggu Bang Dama. Sesuatu yang dibilang porno, itu tergantung orang berpikirnya. Paham nggak? Kalau orang berpikiran kotor, jangankan ngelihat orang telanjang. Ya, ngelihat yang lain baru ini juga udah pikirannya kotor. Nah, itu yang saya maksud. Jadi, cara pikir orang berbeda-beda, Bang Dama. Sama Alkitab itu sebenarnya nggak berbicara seperti ke situ. Tapi kita berpikir langsung ke situ, gitu loh. Sama tadi seperti anak yang tadi. Tunggu. Ini kotor apa enggak nih? Proses jangan mengkroyok bentar. Pak Nabi 26 dan ovum akan bersatu dalam satu tubuh membentuk zigot. Zigot tersebut berjalan menuju tubuh falopi lalu berubah menjadi morula, mencapai rahim, morula akan berkembang menjadi blastoisa, embrio. Ini kotor apa enggak nih? Itu tuh bukan kotor, itu terjadi cara penciptaan manusia kayak gitu, Pak. Yang saya tanya bukan ini itu. Kotor apa enggak nih? Nah, itu bukan kotor. Itu tergantung cara mikirnya. Bukan, itu bukan kotor yang saya tanya. Kalau hal-hal yang namanya bercinta. Sekarang gini, Bapak baca aja lah. Tunggu sebentar. Bang Dama, saya udah paham Bang Dama mau lari kemana sudah tahu. Tapi saya jelasin tadi, itu anak perempuan mencinta Pak polisi, dengar dulu saya ngomong, tunggu dulu. Pak polisi, saya dipegang-pegang Pak, saya diraba-raba begini-gini Pak. Apakah dia menciptakan hal yang porno? Bukan, dia menciptakan pada polisi. Pak, saya tuh bukan nyoba tuh istilah-istilah bawa ke polisi, bukan itu. Yang saya tanya itu Pak ya, bukan rencana gagal di mana, begini ya. Yang saya tanya di dalam Bible itu ya, kata-kata kotor ada enggak? Apakah Bible itu bersih enggak? Itu saya tanya. Itu bukan kata-kata kotor Bang Dama. Itu menjelaskan tentang sebuah cerita. Sekarang gini. Enggak usah cerita panjang-panjang. Saya pun pusing loh. Jawaban saya, pertanyaan saya belum jawab. Kak Mika sebentar, tapi jangan menturun ya. Coba Bapak baca Kidung Agung 1:13. Sudah siap itu saya turun loh. Iya, itu saya udah tahu Bang Dama. Itu nggak menceritakan tentang pornografi. Iya, saya pengen Bapak. Saya pengen baca Bapak situ Kidung Agung itu kan. Nah, coba baca. Coba Bang Dama baca, saya mau dengar. Aduh. Bang Dama bisa bahasa Arab? Nggak bisa. Saya bacain mau, nggak apa-apa Mikana saya bacain. Nah, Mikana saya bacain nggak apa-apa. Coba baca. Tadi bacain ya. Saya baca, dengar saya ngomong ya. Dengar saya ngomong nih. Iya, betul. Bagiku, kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Udah ya? Nah. Tunggu sebentar. Saya jelasin dulu. Jangan berpikir ketika ada kata buah dada langsung berpikir porno. Ketika tadi saya bilang tadi, ya kan? Ketika seseorang menceritakan, Pak polisi buah dada saya diremes-remes sama si om-om tadi misalnya. Apakah itu dia porno langsung? Pak.
Bukan Pak, itu menceritakan. Pak, kalau Injil Pak beda dengan polisi. Kita nggak usah lari ke polisi. Kita nggak bisa. Kayaknya orang ngerti nggak sih? Dama, kalau begitu saya mau tanya sama kamu. Kamu tahu udah arti farjaha itu apa? Nggak tahu. Walah, ya udah belajarlah kamu. Coba kamu baca Al-Anbiya 91 ya. Justru itu saya banyak bertanya gitu kan. Ya, turun dari sini kamu baca Al-Anbiya 91. Ya, apakah itu kotor atau enggak? Ya, karena ada kata farjah di situ. Terima kasih saudaraku. Ya, saya sudah cukup dulu. Kalau kamu bawakan kayak gitu kotor atau apa? Gimana? Kamu gimana sih? Masa nggak ngerti arti kata kotor dan bersih? Itu masalah pikiran. Pikiranmu kalau kan pikirannya. Udah suruh dulu. Terima kasih saudaraku Al-Anbiya. Al-Anbiya lagi. Saya Dama. Tunggu. Belum lagi. Ada satu lagi. Udah cukup dulu, udah cukup. Jangan main turunin aja, ini belum selesai, jangan. Yang enaknya debat kayak gitu, main turunin. Kalau kami itu yang dengar belum puas, jangan main turun. Oke, saya bertanya. Soalnya yang kamu tanyakan untuk framing, kamu ditanya arti kotor dan bersih juga nggak tahu. Tunggu dulu, katanya tadi apa? Alkitab itu perkataan Tuhan ditulis oleh manusia, betul kan? Betul Bang? Iya, Alkitab itu adalah wahyu dari Tuhan Yesus yang ditulis para nabi dan para rasul. Oke, betul. Oke, begitu gitu. Jadi ada nggak para pendeta yang hafal Alkitab itu? Hafal lagi. Kenapa kamu tanya hafal? Kenapa rupanya? Kalau seandainya Tunggu benar. Ya, orang Kristen itu, dengar. Orang Kristen itu bukan menjadi penghafal, Pak. Tapi menjadi pelaku firman. Bukan, Pak. Gini, sebentar. Tiap-tiap pendeta ya yang ngasih ceramah pasti dia buku. Tidak hafal di kepala. Kalau seandainya Alkitab itu suci turun dari Tuhan, pasti hafal dengan kepala. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran sekian banyak. Nih, kamu dengerin nih. Saya baca Alkitab dalam bahasa Ibrani ya. Bukan bahasa Ibrani. Hafal enggak? Nih, Beresit bara Elohim et Bukan itu. Kata Tuhan itu di Alkitab berapa banyak? Ayat Tuhan di Alkitab itu berapa banyak Pak? Nabi 26. Loh, itu saya hafal tadi baru dibacain. Katanya nggak ada yang hafal. Saya hafal ini. Itu matanya gimana ke bawah? Coba angkat matanya ke atas. Ke atas, angkat. Tutup mata kalau baca kalau bisa. Itu namanya bukan ngasih solusi kayak gitu Pak Nabi. Solusi gimana sih? Ya Pak Nabi. Katanya Pak Nabi pendeta. Pak Nabi hafal enggak Alkitab? Kamu menghafal Al-Qur'anmu. Saya cek kamu hafal Al-Qur'anmu enggak? Saya bukan ustaz. Loh, katanya bukan kamu ustaz. masih hafal. Katanya firman Tuhan, berarti kamu hafal dong. Siapa hafal? Akan aku bertanya tadi. Loh, kamu Islam bukan? Saya Islam, alhamdulillah Islam. Al-Qur'an firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Kamu bisa menghafalnya enggak? Bisa, tapi enggak seluruh. Loh, sekarang kamu sudah hafal apa belum? Apanya? Kamu sudah hafal Al-Qur'an apa belum? Hafal. Yang bisa saya hafal, saya hafal. Al-Baqarah 23 dah, kamu bacain dah sekarang. Enggak hafal saya. Nah, kamu aja enggak hafal, kamu mau. Saya bukan. Tunggu dengar dulu. Saya bukan ustadz, bukan ulama. Biasanya ya kalau pendeta sama dengan ulama. Kalau pendeta harus hafal kita itu. Menghafal yang perlu kita hafal. Tadi saya salah. Bang Dama, itu. Bang Dama gini ya. Iya. Bang Dama saya jelaskan dulu. Oke. Mute itu Nabi 26, Nabi 26 mute Nabi 26. Ya. Nah, katanya pendeta itu hebat. Pendeta itu hebat, harus hafal itu apa Alkitab. Allah menciptakan langit dan bumi. Ini udah kosong. Kalau alam layang-layang di atas permukaan air. Tuh, apa yang mana nih? Bang Dama. Jadi gini, orang Kristen itu bukan tujuan penghafal, Pak, tapi dia memang harus tahu semua firman. Yang terutama adalah menjadi pelaku firman, Pak. Buat apa kita tahu banyak firman, bahkan hafal firman, tapi kita nggak melakukan firman Tuhan, Pak. Paham ya, Pak? Oke ya, Pak. Ngerti ya, Pak? Jadi orang tahu firman Tuhan. Jangan berzina, jangan mabuk. Udah tahu kan jangan mabuk kan? Yang penting dilakukan nggak? Mabuk nggak kamu? Nggak mabuk kan kamu? Itu yang penting, ya.
Oke. Nah, ini Ya, saya sama sih jauh sebenarnya. Saya tambahin Pastor Jack. Ya. Suatu Ya, ketika bentar. Ya, nanti Pak Nabi ya. Kalau Pak Nabi, kalau benar kalau pendeta harus hafal itu Alkitab. Jadi kalau Bapak ini satu-satu yang ngomong, ini mana yang mau dengar? Ini orang hafal 30 juz Al-Qur'an. Ya kan? Lalu dia ngebom gereja. Lalu apa gunanya menghafal? Apakah dia menjadi lebih baik? Sedangkan ada orang Muslim yang tidak hafal Al-Quran tapi Pak, sekali. kita tadi kita nggak bahas itu, Pak. Kita nggak bahas itu. Lalu gunanya menghafal buat apa? Kalau akhirnya dia meletakkan gereja. Aku bertanya kan masalah kekristenan. Lihat semua, itu semua rata-rata yang meletakkan bom itu hafal habis. Aduh, gila. Pak Nabi 27, Nabi 28, Nabi 26. Pancasila. Nah, jadi apa gunanya menghafal? Sudah cukuplah dulu sama si Damat. Sarah sudah cukup dulu sama si Damat. Terima kasih. Orang Kristen bukan nggak tahu, tapi nggak memang kagak perlu dihafalin. Yang penting menjadi pelaku firman. Benar. Sekurangnya bagi pendeta yang suka ngasih ceramah di gereja harus apa loh, Pak Jack. Aduh. Berisik ah. Mohon maaf Damat, saya turunin, berisik banget. Apal kan? Enak kan merdu kan?